interaktif hari ini. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Pesona Inspira. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Pesona Inspira dalam keadaan sehat ya. Hari ini senang sekali karena saya akhirnya kembali mengudara di hari weekday setelah biasanya kan weekend ya Pesona Inspira bareng saya Faza pastinya dalam dialog eksklusif hari ini. Nah, hari ini spesial banget karena kita kedatangan kepala dinas yang kece banget. Jadi luar biasa banget, ini salah satu kepala dinas favorit saya nih. Iya, kepala dinas yang mungkin sangat sering berinteraksi dengan masyarakat Wonosobo, yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo, ada Bapak Nurudin Ardianto. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi menjelang siang Mbak Faza. Selamat pagi teman-teman Pesona Inspira. Ya, betul. Masih betul ya? Masih betul. Masih ingat betul. Ya Pak ya? Ingat betul. Kayaknya sudah berapa abad ya? Berapa? Terakhir kesini kapan Pak? Kayaknya awal-awal tagline Pesona Inspira itu berarti udah lama sekali ya Pak ya kesini ya? Awal-awal tagline, ya? Iya sekitar 2 atau 3 tahun. Ya. Wih. Dan sekarang gedungnya baru loh Pak, gimana? Ya. Di review dulu dong Pak. Luar biasa ini. Saya kaget ada perubahan yang signifikan. Ya, betul. Dari gedungnya. Semoga tidak hanya gedungnya, tetapi amin. kontennya makin asik ini. Amin. Dan pendengar setia Pesona Inspira semakin bertambah. Amin. Nah, Pak Adin ngomong-ngomong gimana kabarnya nih Pak hari ini kesini Pak? Alhamdulillah sehat, semangat, dan tentunya mari kita sambut hari-hari kita dengan semangat terus ya Pak ya. Berupaya, berikhtiar memberikan manfaat yang terbaik pada masyarakat. Iya betul. Dan Pak Adin ini kan salah satu kepala dinas tersibuk ya Pak ya. Karena sering di lapangan. Ya. Tapi gimana Pak, tetap ini ya semangat ya, apalagi ini kan 2024 tuh luar biasa, kayaknya Pak Adin penuh banget cobaan nih Pak. Ya, begitulah dinamika hidup. Pelajaran yang didapat itu ya Pak ya. Ya, saya kira setiap tahun di PUPR tentunya diberi amanah tugas yang tidak kecil. Betul. Dari sisi anggaran, jumlah kegiatan, tapi tahun ini agak spesial Mbak. Wah, kenapa nih Pak? Karena tahun-tahun ini kita dihadapkan pada tantangan anggarannya berkurang, tetapi PR-nya masih banyak. Kenapa berkurang? Karena memang tahun ini ya kita tahu semua, secara nasional kita punya hajatan besar. Betul. Dari awal tahun ada pileg, pilpres, kemudian nanti menjelang segera pilkada. Ini tentu akan berdampak pada distribusi anggaran, akan juga banyak ke proses-proses hajatan nasional, hajatan politik nasional, sehingga anggaran untuk pembangunan jalan sedikit berkurang. Ya, betul. Tidak sedikit, cukup banyak. Nah, di situ menjadi tantangan bagi kita, bagaimana dengan sumber daya yang terbatas kita mampu tetap semangat melayani masyarakat dengan hasil yang maksimal. Betul. Nah, ini baru kalau bicaraan aja udah lumayan pusing ya Pak ya. Tapi sebelum itu saya mungkin mau perkenalan lebih dekat dulu dengan Pak Adin nih. Sebenarnya Pak Adin tuh asli Wonosobo bukan sih Pak? Saya lahir di Wonosobo, besar di Wonosobo, hanya sempat keluar Wonosobo selepas SMA, kemudian sampai 92 sampai 2001. Nah, 2001 2002. Berarti sebenarnya asli Wonosobo ya Pak? Asli Wonosobo. Jadi 51 tahun itu ya di Wonosobo 40 tahun lah. Wah, Pak Adin sudah 51 Po? Sudah. Kelihatannya baru 25 loh Pak. Wah, jangan gitulah. Jadi enak nih Ini memang pancingan Mbak Faza ini biar saya tetap semangat. Iya dong, tetap semangat. Gerakan, terpaan, komen-komen yang betul. hari ini
tentunya menjadi PR bagi kita. Iya, betul sekali. Apalagi gini Pak, kalau dibilang soal pembangunan, karena memang ini kan terlibat langsung dengan masyarakat ya Pak ya. Ya. Jadi mungkin juga masyarakat sangat aware, sangat peduli dengan pembangunan di Wonosobo. Jadi memang nggak salah, dan sebetulnya kita patut bersyukur karena masyarakat peduli dengan pembangunan untuk kemajuan Wonosobo gitu Pak. Ya. Tapi mungkin yang perlu masyarakat ketahui sebenarnya apa yang dilakukan PUPR. Sebenarnya kan PUPR nggak cuma soal jalan ya Pak ya. Ya. Jadi apa sih sebenarnya program atau yang dikerjakan oleh PUPR sendiri Pak? Baik Mbak, jadi PUPR ini kan kepanjangannya berbeda dengan PUPR kementerian. Oke. Tetapi kalau Kementerian PUPR itu pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Oke. Kalau dinas PUPR itu dinas pekerjaan umum dan penataan ruang. Nah, ini ada dua tugas pokok dan fungsi, fungsi pekerjaan umum dan fungsi penataan ruang. Oke. Ya, kalau di berat ya Bismillah Mbak. Jadi tadi kita nggak perlu menyikapi ini dengan pusing. Kalau tadi pusing, alhamdulillah tidak tidak pusing ya Pak. Alhamdulillah saya sehat-sehat, tidak pusing. Tetapi tentunya pada situasi tertentu beban kerjanya cukup tinggi. Pekerjaan umum kita bertanggung jawab terhadap bidang jalan atau bina marga, bidang cipta karya terdiri dari air minum, sanitasi, bangunan gedung, kemudian bidang sumber daya air itu mengelola jaringan irigasi drainase se-Kabupaten Wonosobo. Wow. Nah, yang satunya penataan ruang. Nah, ini juga tugas yang tidak kecil karena ini menyangkut menyusun, merencanakan, membagi-bagi ruang di Kabupaten Wonosobo untuk fungsi-fungsi kehidupan masyarakat dengan menyusun RT/RW, selanjutnya RDTR dan pada skala yang lebih detail pada rencana tata bangunan lingkungannya. Oke, berarti sebenarnya pekerjaan PUPR sangat banyak ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Berkaitan dengan infrastruktur dan apalagi berkaitan dengan sumber daya air. Ini kan salah satu kebutuhan pokok masyarakat nih Pak. Ya. Jalan kebutuhan pokok, sumber Ya. daya air kebutuhan pokok. Jadi sebenarnya kalau dibilang rumit juga ya Pak ya. Tapi perbedaan dengan PDAM apa Pak? Ya, jadi kalau tadi pertanyaannya perbedaan dengan PDAM. PDAM adalah bagian dari operator yang melayani hanya satu aspeknya di PUPR, satu tugasnya di PUPR. Di PUPR mempunyai tupoksi dalam pelayanan akses air minum di Kabupaten Wonosobo. Oh. Nah, ada di air minum ada air minum perkotaan, ada perdesaan. PDAM hanya mengelola jaringan air minum perkotaan. Oh, Sementara gitu. yang lain dilayani oleh jaringan air minum pedesaan yang hari ini dikelola oleh masyarakat kita di desa, punya kelompok namanya BPSPAM, Badan Pengelola Air Minum dan Sanitasi. Di hari ini kita punya 183 BPSPAM di Kabupaten Wonosobo yang mengelola jaringan air minum di pedesaan. Oke. Jadi di 183 desa itu ada kelompok-kelompok BPSPAM tadi yang kelompok yang mengelola, merencanakan, mengelola, mengembangkan jaringan air minum di desa. Nah, konsepnya ya kami terus berharap bahwa BPSPAM ini pada saatnya menjadi badan usaha milik desa, melayani air minum. BUMDes gitu ya Pak ya bentuknya ya. Sejarahnya PDAM pun itu dilahirkan oleh PU pada tahun 80-an. Tapi karena kemudian dipisah harus menjadi operator antara regulator kami PUPR dengan operator, maka pada saat itu daerah dorong untuk membentuk badan usaha. Sampai hari ini sudah sampai PT PDAM Tirta Aji. Iya betul. Sejarahnya begitu. Berarti lahirnya sebenarnya dari PU.
Oh gitu, berarti PDAM dan PUPR sebenarnya mempunyai ikatan dekat ya Pak ya? Hari ini pembina PDAM di Kementerian PU, di Kementerian PUPR. Jadi hari ini banyak program, kita ada hibah air minum perkotaan. Itu yang melaksanakan dari PDAM, tetapi ini yang programnya yang memiliki program dari Kementerian PUPR. Ada hibah air minum pedesaan, maka yang melaksanakan DPUPR. Oh gitu. Berarti kalau PDAM fokus di kota, ya, DPUPR kita sebut perkotaan. Kalau yang DPUPR lebih ke yang pelosok-pelosok gitu ya Pak ya? Ya, tetapi hari ini Mbak, ini yang seringkali juga kadang-kadang tidak dilihat oleh publik secara luas. Kalau hari ini PDAM sudah sejak lama kita mengenal air minumnya PDAM. Tinggal puter, mengalir, kemudian ada meteran air. Kita kalau dengan PDAM tertib harus bayar langganannya. Di beberapa desa yang sudah manajemennya baik, sudah pelayanannya seperti itu. Tetapi secara infrastruktur hari ini yang kita bangun di seluruh BP Spam itu sudah keran air minum, kemudian keran airnya, kemudian meteran airnya, sehingga pengelola di desa itu juga sebenarnya sudah mengelolanya dengan cara seperti PDAM. Berapa meter kubik yang dipakai itu sudah ada terukur di meteran-meterannya. Jadi kalau di desa-desa ada di luar layanan PDAM ada meteran air, itu bukan PDAM, tetapi BP Spam. Milik desa gitu ya, di bawahnya PUPR. Di bawahnya pembinaannya kami. Tetapi setiap kami membangun, itu Pak Bupati menyerahkan hibah asetnya kepada desa melalui BP Spam, dikelola BP Spam. Gitu. Itu ada 183 desa yang kita punya, investasinya juga sudah lumayan banyak Mbak. Investasi total itu di angka tadi malam saya buka-buka karena saya mau ketemu Mbak Fasya kan saya harus banyak belajar nih. Iya, saya juga belajar nih Pak. Jadi investasinya cukup banyak di angka 70 miliar. Wow. Luar biasa, dan sudah ada di 183, hampir separuh lebih ya Pak? Separuh lebih desa sudah ada nih. Dan sampai tahun ini kami masih terus memberikan stimulasi melalui program DAK air minum kepada BP Spam yang ada untuk mengembangkan jaringannya, untuk meningkatkan layanannya. Nah ini seringkali, ya mohon maaf kadang-kadang kami juga agak kalau hari ini yang isunya kan semua pada jalan, ya betul. Padahal selain jalan, itu tadi ada layanan air minum yang setiap tahun pemerintah kabupaten itu memberikan, kalau saya menyebut sebenarnya lebih suka stimulasi, meskipun stimulannya cukup besar. Cukup besar ya, dorongan ya Pak ya. Karena pada titik akhirnya sebenarnya kami berharap betul desa ini pada akhirnya bisa mengembangkan badan usaha milik desa melalui rintisan BP Spam tadi. Oke, berarti sebenarnya tidak hanya jalan juga yang memang begitu rumit, ternyata air juga luar biasa ya Pak. Hal yang dilakukan dan ini sama-sama krusial sebenarnya. Hanya saja mungkin masyarakat kurang paham, taunya air itu urusan PDAM atau mungkin ada bagian lain yang menggarap itu. Tapi saya ternyata coba buka datanya ya Mbak, sambil buka data. Berapa sih misalnya air minum itu? Angkanya berapa sih yang sambungan rumahnya. Sambungan rumah air ini lumayan krusial loh. Ya, ini saya kira kita perlu bersama-sama bahwa aset pemerintah, aset yang ada itu cukup banyak. Betul. Tidak hanya jalan ya. Tidak hanya jalan. Jadi masyarakat Wonosobo mungkin juga yang ingin bertanya bisa langsung bertanya di WhatsApp Radio Pesona ya. Kira-kira apa yang pengen ditanyakan nih berkaitan dengan pekerjaan umum dan penataan ruang. Karena banyak sekali ternyata yang dilakukan. Tadi seperti yang dijelaskan sama Pak Adin. Ada bidang jalan, terus kemudian cipta karya air minum, sumber daya air yang ternyata mengelola irigasi, drainase. Wah, ini rumit juga ya. Ini, dan Mbak, juga jadi total yang sudah dilakukan untuk bidang air minum sampai hari ini sambungan rumahnya ini cukup banyak ini. Total 59.248 sambungan rumah
Wow. Nah, Sambungan rumah. investasinya tadi 70 miliar itu hanya lewat DAK, dulu ada Pamsimas 67 miliar, 137 miliar. Wow. Kami terus berupaya mendampingi masyarakat di Spam untuk bisa mengelola aset air minum ini yang menyumbang sebenarnya cukup besar bagi akses air minum di Kabupaten Wonosobo. Alhamdulillah hari ini Kabupaten Wonosobo dari sisi air minum kalau saya coba sebelum jalan lah. Ya, betul. Sebelum jalan, akses air minum itu sudah mencapai 95,18%. Wow. Sudah hampir 100% loh Pak. Kurangnya cuma 5% ya. Ya, ini juga tadi kinerja PDAM kita baik. Betul. BP Spam juga mengelola di desa dengan hari ini alhamdulillah terus berkembang. Iya, iya. Tentunya kami terus berusaha mendampingi BP Spam tadi di desa. Setiap tahun kinerjanya semakin baik dan tadi harapannya segera bisa ada BUMDes di desa-desa yang melayani air minum. Air minum. Betul. Ini baru air tapi akses air minum ternyata 95% sudah. Berarti hampir merata lah Pak. Bisa dibilang hampir merata karena 90% ya. Hari ini tidak ada yang kesulitan air kecuali pada kondisi-kondisi tertentu. Ketika musim kemarau memang masih ada beberapa daerah yang sering kita dropping. Tetapi selalu begitu ada musim kemarau yang masih butuh memerlukan dropping air bersih, tentu kami akan di tahun berikutnya mengupayakan layanan penambahan debit air minum melalui jaringan tadi perpipaan yang dikelola oleh BP Spam. Selalu kami lakukan itu. Insya Allah semakin kesini tidak ada lagi yang kemudian di musim kemarau sekalipun itu kesulitan air minum. Iya, betul. Kami juga sedang mengupayakan terobosan-terobosan baru dengan membangun embung air. Nah itu kemarin sudah sempat naik beritanya ya Pak ya. Ada embung tapi kok di Dieng. Nah itu Pak kira-kira gimana tuh Pak? Nah yang pertama ini alhamdulillah tahun ini tadi cerita tentang embung selama ini memang pernah kita berupaya ke arah embung tapi belum ada. Tahun ini alhamdulillah Kabupaten Wonosobo mendapatkan alokasi dari Kementerian PUPR untuk membangun embung Dieng. Nah ini saya harus cerita kenapa kemudian kita bangun embung Dieng. Iya betul. Kalau beberapa waktu yang lalu misalnya di musim hujan, setiap musim hujan itu di perbatasan Wonosobo dan Banjarnegara ada banjir. Ya, ada genangan di titik perbatasan itu, sehingga kami sampaikan kepada Kementerian PU permasalahan drainase dulu. Nah ternyata di program-program PUPR yang bisa menangani permasalahan itu untuk memberikan tampungan itu ada program embung. Embung sehingga embung Dieng ini nanti akan memiliki fungsi ganda. Satu, kemudian yang embung pada prinsipnya menyediakan air baku. Ya, tetapi kemudian sebelum embung itu juga ada kolam penampung genangan air yang selama ini jadi permasalahan. Kalau dulu ini Mbak Fasa kelahiran tahun berapa ya? Saya 97 Pak. Kalau 97 itu di Dieng masih ada telaga apa namanya? Telaga Dringu. Apa ya bukan namanya? Yang Balikambang belum? Kenal nggak dengan Telaga Balikambang? Nggak tahu Pak saya. Saya tahunya cuma Telaga Warna, Telaga Dringu. Nah dulu di antara Telaga Warna dan Candi Arjuna itu sebenarnya ada Telaga Balikambang. Oh gitu. Nah itu yang dulu menjadi penampung tadi, penampung air genangan dari kawasan candi, kemudian dari pemukiman, dari jalan itu ditampung oleh Telaga Balikambang ini. Sebagai penampung air. Tetapi ya ada permasalahan ini jadi melebar ya. Permasalahan di sana adalah sedimentasi. Maka
Telaga Balikambang itu hari ini hilang. Ya betul. Saya bahkan nggak tahu kalau Nggak tahu di daerah ya, antara Arjuna itu dan waktu saya masih SD masih Oh ada. iya. Nah, makanya hilang hari ini nggak ada kan. Nah, Nggak ada. salah satu yang kemudian Embung Dieng ini adalah meskipun titiknya bukan persis pada Telaga Balikambang, karena Telaga Balikambang kebetulan ada di wilayah Banjarnegara. Iya, iya. Tapi tahun ini kita mengajukan tadi pembangunan embung yang dibiayai oleh Kementerian PUPR, pemerintah pusat. Jadi merupakan nanti banyak adalah hibah aset saja, pelaksananya dari Kementerian PUPR dengan pagu anggaran 24 miliar. Wow. Itu sudah dimulai kemarin pelaksanaannya, nanti di tanah milik pemerintah Kabupaten Wonosobo di depan Telaga Warna. Ada parkiran. Yang Taman Syailendra itu Pak, Taman dekat. Syailendra ada parkiran. Nah di situ nanti dibuat embung. Embungnya ada 2. Tadi kolam retensi sehingga mengaktifkan lagi Telaga Balikambang tadi, mengganti Telaga Balikambang. Kemudian jalan ke arah Dieng Platu Titer. Sebelah kanan itu ada cekungan. Kalau dulu itu sering sampah itu di sana ya. Ingat ya kasus-kasus sampah Dieng. Nah itu yang kemudian juga akan dibangun embung Dieng. Berarti 2 ya Pak ya? Jadi ada 2 kolam. Nah, sebenarnya ada 2 kolam. 2 kolam. Kemudian yang embung tadi, yang kalau ini juga titik tadi yang ke arah Dieng Platu Titer itu adalah selama ini dikenal dengan masyarakat dengan sebutan Telaga Wurung. Telaga Wurung. Ya, Telaga Wurung artinya kan telaga nggak jadi. Telaga nggak jadi. Nah ini yang kemudian ya Bismillah, alhamdulillah didukung oleh Kementerian PUPR. Telaga Wurung ini akan kita jadikan betul-betul telaga. Jadi di titik itu ada 2 telaga, satu sekitar luasan 3.000-4.000 meter, yang satu lebih besar 5.000-6.000 meter sekaligus. Di situ akan tidak hanya embung, tetapi insya Allah kita akan bangun pusat pemberdayaan masyarakat dengan nama Kampung Ilmu. Kampung Ilmu, wah luar biasa. Ini yang kemudian kita berupaya mengajak masyarakat, terutama di kawasan Dieng ini, untuk semakin memperbaiki kualitas lingkungan. Tadi masalah sedimentasi, ini masalahnya dari mana. Kemudian kita cari solusinya, belajar bersama dengan masyarakat Kampung Ilmu. Alhamdulillah 2 tahun ini saya berkawan baik dengan Pak Imam Prasojo, Dr. Imam Prasojo yang hari ini sudah punya Kampung Ilmu di Banjarnegara dan di beberapa daerah. Nah ini sejarah embung sendiri pada saat ini juga bagian dari upaya Pak Bupati bagaimana mengajak sesarengan bangun Wonosobo nih. Betul. Nah, jadi Pak Bupati juga membangun jejaring dengan Kementerian PUPR pada tahun 2023 yang lalu awal itu bersilaturahmi ke PUPR, kemudian menyampaikan program-program yang kita butuhkan. Ada bendung jimat, pernah belum Mbak Fasa? Saya pernah dengar tapi asing Pak. Nah ini juga bagian dari apa yang kita dapat dari sesarengan bangun Wonosobo, di mana di Kementerian PUPR alhamdulillah kita punya putra daerah terbaik yang menjadi dirjen di sana. Yang sempat digarap bareng-bareng sama masyarakat itu ya Pak ya? Iya. Hari jadi yang lalu. Nah, betul. Jadi 3 tahun ini betul-betul bahwa kolaborasi sesarengan bangun Wonosobo ini dengan mengajak semua pihak, tentunya dengan aturan yang ada. Nah, pemerintah kabupaten tentunya bisa mempresentasikan kebutuhannya di pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR. Pak Bupati pada awal Januari 2023 yang lalu mempresentasikan 2 hal, bendung jimat dan embung Dieng.
alhamdulillah 2000 Bendung Jimat 2023 langsung ditangani. Wow. Hari ini sudah memberikan manfaat bagi masyarakat kita Desa, ya? di daerah irigasi Jimat. Ada beberapa desa. Kalau kata Pak Kades Pak Kades itu hari ini sawahnya sudah hijau royo-royo lagi. Sudah ada aliran airnya ya Pak ya? Sudah sejak musim tanam tahun lalu di pertengahan tahun irigasi Bendung Jimat yang sudah lama tidak berfungsi hari ini sudah berfungsi dengan baik. Oke, di dusun Lempong, Desa Kalierang, betul Pak? Kalirang, letaknya ada di Lempong situ ya. Iya, ya. Betul. Main ke sana Mbak, ada bendung yang asik itu. Oke, kapan-kapan kita main ke sana Pak? Mancing. Oh, bisa mancing juga Pak? Ada lemponnya di situ. Oke. Banyak lemponnya. Oke, nah Pak Adin, kita sudah berbicara banyak mengenai satu aspek saja yang dikerjakan oleh PUPR berkaitan dengan air gitu. Nah, nanti kita akan berbicara lebih banyak mengenai hal-hal yang mungkin ditunggu oleh masyarakat Wonosobo Pak, berkaitan dengan infrastruktur jalan. Siap. Tapi sebelum itu kita akan jeda iklan sebentar sambil mengistirahatkan Pak Adin karena Pak Adin belum sarapan ya. Takutnya nanti keselak gitu. Dan masyarakat Wonosobo juga mungkin yang akan bertanya silahkan bisa langsung bergabung via line WhatsApp. Dan jangan kemana-mana, tetap di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Iya, masih dengan dialog eksklusif hari ini dan masih bareng Faza, tentunya ditemani dengan Pak Adin. Ya, masih semangat ya Pak Adin? Woi, semangat Faza. Semangat. Tadi kita sudah ngobrol banyak tentang infrastruktur, terutama di bagian sumber daya air. Hanya satu aspek saja nih Pak yang dilakukan oleh PUPR, tapi sudah ternyata panjang sekali dan belum sanitasi, memang Pak. Sanitasi. Belum sanitasi, beda ya Pak ternyata ya? Beda. Oke, tapi hari ini kita akan membahas ke satu topik yang memang mungkin ini menjadi hal yang masyarakat perlu tahu banyak dan biar apa ya, informasinya langsung dari pusat nih Pak ya, langsung dari informasi pertama berkaitan dengan jalan Pak. Sebelum mungkin jauh ke apa jalan yang rusak dan yang sebagainya, saya pengen tahu nih Pak, sebetulnya ada berapa persentase jalan rusak di Kabupaten Wonosobo Pak? Baik Mbak Faza, sebelumnya saya menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang ya dalam beberapa bulan terakhir ini banyak memberikan kritikan, banyak memberikan saran, memberikan laporan kepada kami terkait kondisi jalan rusak di daerahnya. Tentunya kami mencermati dinamika tadi, apalagi yang lapor memang melalui mekanisme resmi lapor book. Betul. Pasti setiap hari sistem di pemerintah Kabupaten Wonosobo berjalan, lapor book diterima oleh adminnya di Diskominfo. Nah ini tentu akan diteruskan kepada kami di Dinas PUPR untuk bisa menindaklanjuti laporan-laporan tadi dengan segera. Nah selama ini kami berupaya untuk melakukan itu dengan maksimal, layanan cepat, satset. Nah ya niat kami begitu Mbak. Tetapi hari ini ternyata dengan kondisi jalan secara keseluruhan hari ini jalan dengan status jalan kabupaten karena ya, jalan itu betul. ada tiga, jalan nasional, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten. Nah sekarang yang jalan kabupaten itu panjangnya total 959 kilometer. Terakhir 959 kilometer panjangnya. Wow, panjangnya. Oke. Gambaran berapa bahwa kami bertanggung jawab atas 959 kilometer. Oke. Kalau Jakarta Surabaya berapa Mbak? Wah saya nggak tahu. Saya tahunya Wonosobo Jogja sekitar 40-an Pak. Oh Wonosobo Jogja 110 kilometer. Emang iya ya? Oh iya betul. Kalau Jakarta Wonosobo saja sudah berapa? Jakarta Surabaya itu 500 kiloan ya.
Wow. Itu berarti lebih panjang dari Jakarta Lebih Surabaya panjang, yang oke. harus kita tangani. Alhamdulillah dari 959 tadi, atau katakanlah biar enak 1.000 lah. Ya, kurang 1.000 dikit. kilometer katakanlah. Katakanlah biar hitung-hitungannya enak. 65%-nya dalam kondisi mantap. Oke, separuh lebih, 65% dalam kondisi 65% bagus. Dalam kondisi mantap. Oke. Artinya 650 kilometer. Ya, dalam kondisi mantap. Kemudian yang 35% dalam kondisi tidak mantap. Tidak mantap. Nah, pertanyaannya yang mantap seperti apa? Nah, mantap itu ya satu mulus jelas. Jelas, mulus. Tapi kemudian kalau di dalam jalan yang mulus ada lubang, kita tambal, ini ya termasuk dalam kondisi mantap. Oke. Nah, tetapi hari ini masyarakat kita kan standarnya udah naik nih, naik kelas. Iya Pak, standarnya. Jadi kalau dulu di desa itu jalan rola itu biasa. Betul. Berbatuan dulu masih biasa Pak. Berbatuan di tahun 80, 90 jalan rola itu biasa. Biasa. Karena masyarakat desa kita punya hanya yang punya sepeda motor berapa orang. Betul. Ya. Tapi hari ini mobil-mobil mewah banyak ada di desa-desa kita. Waduh. Artinya apa? Hari ini sebenarnya kondisi masyarakat, kesejahteraan masyarakat itu meningkat. Meningkat, betul. Mobil Pajero, wah ada di desa-desa. Di jalan banyak ya Pak ya? Di desa aja. Oh di desa. Fortuner, Pajero saya lihat banyak. Innova itu biasa. Kalau dulu zaman saya SD, yang punya mobil sekelas Kijang itu hanya masyarakat kita petani kentang di Dieng. Wah iya. Kijang Orang kotak kota gitu itu ya Pak? jarang yang punya mobil. Tapi hari ini alhamdulillah memang menunjukkan kesejahteraan masyarakat kita meningkat. Betul. Karena apa? Ekonomi di desa ini sekarang luar biasa. Wonosobo kaya akan produk hortikultura. Iya. Kita punya hutan masyarakat. Hutan masyarakat itu nanam sengon. Sewon? Sengon, pohon sengon. Pohon sengon ya. Sengon ya. Pohon sengon itu 5 tahun panen. Wow. Jadi duit, bisa buat beli mobil. Nah ini yang terjadi, ekonomi di kita itu hari ini menyebar merata di seluruh desa-desa. Oke. Sehingga kebutuhan akan layanan jalan juga semakin meningkat. Oh. Mobil Avanza di desa sudah nggak kehitung itu. Banyak banget Pak itu. Banyak. Sepeda motor apalagi. Hampir setiap rumah mungkin punya loh Pak kalau sepeda motor. Sehingga hari ini tentunya tuntutan layanan kepada ketersediaan jalan yang nyaman, yang mantap tadi semakin tinggi. Oke. Nah, harus kita akui 350 km sekitar tadi dalam kondisi tidak mantap. Tidak mantap itu yang masih ada yang memang kondisinya masih tanah kecil tapi ada yang berbatu atau kemudian ada yang dulu sudah pernah diaspal tapi kemudian rusak lagi. Oh, aspal rusak gitu ya Pak berarti ya. Karena misalnya 10 tahun lalu diaspal. Ya, hari ini karena waktu itu teknologi aspalnya juga belum seperti hari ini. Dulu kita aspal itu kalau Mbak Fasha ini karena perbedaan generasi nih. Iya Pak. Lihat nggak kalau ngaspal jalan itu di pinggir jalan ada orang masak, ada trim aspal. Iya betul. Ada trim aspal, kemudian nanti aspalnya digocor pakai kayu. Pakai yang cairan itu. Ya, pakai itu aspal itu. Oh ya. Nah, dulu kan teknologinya semacam itu. Dulu teknologi, maka ya sebagian besar jalan-jalan kita dulu dengan teknologi tadi aspal lapen, aspal sheet yang memang ketebalannya juga berbeda. Tidak tebal, tipis. Oh, gitu. Kemudian dia juga tidak mampu menahan beban yang berat, tonase yang berat. Nah, itu awal dari sisi teknologi itu awalnya itu. Tadi dari sisi teknologi memang masih teknologi sederhana di bidang jalan, tetapi terjadi perkembangan ekonomi, perkembangan rantai distribusi dari tadi misalnya produksi sengon.
Oke. Nah, kayu masyarakat ini kan kemudian muatannya Banyak gitu ya Pak. berat-berat. Sehingga jalan-jalan tadi yang dilewati oleh beban berat padahal teknologinya Masih rendah gitu. nah terjadi jalan rusak. Nah itu masih 350 kilometer. Ya, itu sekali lagi gambaran bahwa hari ini sebenarnya ekonomi masyarakat kita meningkat, Naik. tetapi belum diimbangi dengan infrastruktur yang cukup baik menurut masyarakat. Tapi secara nasional ini tidak hanya kalau tadi menyebut data kabupaten, secara nasional jalan-jalan di kabupaten lain itu ya secara nasional angkanya ada di 52%. Kalau hari ini kita ada di 65%, artinya kita sudah jauh di atas rata-rata nasional. Tetapi sekali lagi hari ini masyarakat kita tuntutan layanannya makin tinggi. Betul. Hari ini mohon maaf, kalau ada tadi saya sebutkan mantap jalan, kami hanya menutup lubang mungkin. Itu masyarakat pengennya karena alhamdulillah dalam 3 tahun terakhir ini kan kelihatan kita sudah menggunakan teknologi yang berbeda, kita menggunakan perencanaan yang berbeda. Mbak Faza sudah jalan-jalan di ruas jalan Kertek sampai Selomerto belum? Sudah, kebetulan rumah saya memang daerah sana Pak. Ya. Mulus itu daerah sana. Saya kan daerah mana ya Pak? Kenjer, bawah Kenjer tahu Pak? Suren Gede. Saya Suren Gede Pak. Berarti sudah menyaksikan langsung bagaimana perubahan jalan Kertek Selomerto dalam 3 tahun terakhir ini. Saya sangat merasakan sendiri karena memang saya kan aslinya sana ya Pak. Dulu jalannya masih bukan rolak sih, tapi banyak yang bolong gede-gede gitu. Terus sekarang sudah terbukti bagus dengan adanya laju kecepatan kendaraan yang cepat. Hari ini banyak kecelakaan. Iya, karena jalannya itu mulus itu Pak. itu salah satu dampak negatif. Dampak negatif jalan mulus. Kemudian ini kita dengan forum lalu lintas kita sering dengan kepolisian, ketika jalannya mulus tingkat kecelakaannya naik. Betul. Itu Kertek Selomerto, Mbak Faza lihat bahwa di aspal mulus, kanan kirinya di beton. Kenapa di beton? Kita juga pengen jalan-jalan kita lebih awet. Gitu. Karena air tidak masuk di dalam struktur aspal rongga-rongga tadi. jalan gitu. Itu dari satu sisi lain, kalau tidak di beton, itu nanti rumput tumbuh. Iya, betul. Kalau ada yang belum dibeton kanan kiri rumput. Nah, Wonosobo kan rumputnya cepet ya, banget nih. Ya. Nah, kalau rumputnya jembrung bahasa kita, itu juga akan menghambat aliran air ke kanan kiri jalan, ke saluran. Gitu. Nah, sehingga kami juga secara rutin, kami punya tenaga yang motong rumput itu kanan kiri jalan itu di seluruh kabupaten ini ada 50 orang. Wow. Yang tugasnya memang memastikan bahu jalan itu rumputnya itu terpelihara dengan baik, sehingga memastikan air untuk mengalir kepada saluran, tidak kemudian menggenang di badan jalannya. Berarti itu memang salah satu cara untuk membuat masa tahan aspal ini lebih lama gitu ya Pak ya. Jalan tidak hanya dibangun tetapi harus dipelihara secara kontinu sepanjang tahun. Betul. Nah ini juga semoga kita harapkan semakin karena awet gitu kan biasanya masyarakat semakin betah, tingkat perekonomian juga semakin lancar gitu ya Pak ya. Kami terus berupaya meningkatkan kualitas selain kuantitas tadi. Kuantitas ada di 65% tadi kuantitas, artinya panjang jalannya 650 km itu dalam kondisi mantap. Tetapi dari sisi kualitas tadi teknologi yang terbaru, kemudian teknik perencanaan yang lebih baik itu terus kami upayakan dalam 3 tahun terakhir ini. Saya kira ya tadi saksinya adalah Mbak Faza sebagai pengguna jalan langsung jalan langsung dan ada di beberapa ruas. Gitu. Tidak hanya satu Kertek Selomerto Mbak. Kalau sekarang kita ke Sapuran Kalibawang. Nah kemarin juga kita teman-teman Diskominfo baru lewat sana Pak di PHCHT ke Kalimbawang. Bagaimana sama? Itu sama juga kondisinya hampir. Kalimbawang sampai Kaliwiro.
Kali Bawang, nah itu belum pernah saya Pak. Ya, Kaliwiro sampai Wadas Lintang. Oke. Ini yang saya harus jelaskan kepada masyarakat. Kenapa ruas-ruas tadi yang menjadi prioritas? Oke. Nah, ini yang penting ini. Kami diberi tanggung jawab tadi 959 km tadi dengan anggaran yang tentunya terbatas. Tidak kemudian lost room. Wah, ini bukan lost room ya, namanya anggaran pemerintah selalu ada keterbatasannya. Betul. Keterbatasan ya ada beberapa hal karena yang ditangani kebutuhan masyarakat banyak kan tidak hanya jalan. Betul. Bahkan secara nasional prioritas pembangunan itu ada 3 sektor prioritas di daerah. 1 pendidikan, 2 kesehatan, yang ketiga baru infrastruktur. Nah, PUPR ini yang mulai infrastruktur sebenarnya ranking 3 Mbak. Sebenarnya bukan paling prioritas pertama ya Pak ya? Dari sisi kebijakan anggarannya. Oh, kebijakan anggaran yang pertama untuk pendidikan. Alokasi umum ya. Jadi dari pusat ditransfer ke daerah dalam bentuk dana alokasi umum. Kita hanya mendapatkan ranking 3 alokasinya dari ketiga sektor tadi. Nah, dengan DAU dana alokasi khususnya kecil, maka Pak Bupati sejak 3 tahun ini Pak Wakil memimpin kita untuk bagaimana melakukan terobosan-terobosan pembiayaan di luar dana alokasi khusus. Yang tadi infrastruktur kecil. Nah, maka sejak tahun 2021 itu khusus jalan saja itu terjadi alhamdulillah peningkatan yang cukup signifikan di luar dana alokasi umum. Karena kemudian kita mendapatkan prioritas di dana alokasi khusus jalan. Nah, dana alokasi khusus jalan. Kemudian selain dana alokasi khusus, Pak Bupati, Pak Wakil beserta teman-teman politik, karena salah satu penyambung aspirasi kita kan teman-teman di DPR. Betul, teman-teman. Itu kan menyampaikan juga aspirasinya ke provinsi, maka ada bantuan keuangan provinsi yang ini diperjuangkan oleh teman-teman kita DPR melalui perwakilannya di provinsi Jawa Tengah. Ini ada sumber punya, ada dana alokasi khusus, ada bantuan keuangan. Dan alhamdulillah 3 tahun kemarin Wonosobo juga mendapatkan peluang yang cukup baik. 1 dari 3 kabupaten se-Indonesia. Wow, se-Indonesia? Ya, hanya 3 kabupaten yang mendapatkan program hibah jalan daerah. Program hibah jalan daerah. Ini langsung dari pusat, Pak? Dari pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR. Nah, itu dananya 3 tahun berturut-turut kita mendapatkan total anggaran sebesar 100 miliar. Wow, lumayan ya Pak, 300 total berarti 300 miliar selama 3 tahun. 30 kali 3. Totalnya 100. 30 sekian kali. Nah, itu tadi terobosan-terobosan upaya kita meningkatkan kemantapan jalan tadi, tentunya dibutuhkan anggaran. Hari ini hitungan kami 1 kilometer jalan itu membutuhkan biaya 2 miliar rupiah. 2 miliar untuk 1 kilometer jalan? 1 kilometer jalan. Kalau dulu di podcast yang awal-awal itu kan saya ditanya, berapa waktu itu kan dengan Pak Wahyu Komisi C. Berapa yang dibutuhkan untuk membangun jalan? Saya sampaikan bahwa 3 tahun yang lalu kita butuh 1 T untuk bisa menyelesaikan jalan kabupaten ini. Nah, kemudian kita kan sudah berjalan dari podcast saya yang awal dulu sampai hari ini kita sudah 3 tahun nih. 3 tahun. 3 tahun. Nah, alhamdulillah dari 3 tahun ini anggarannya untuk program jalan saja itu tahun pertama 97 miliar sekian di 2021. Tahun kedua, wah ini meningkat tajam ya Pak ya? Karena tadi ada DAK, ada bantuan keuangan, ada PAJD. Ini totalnya 188,8 miliar.
Wow, 2 kali lipat ya, Pak ya? 2 kali lipat. Nah, 2023 ini bantuan keuangannya turun, akhirnya menjadi hanya 160 miliar. Oh, tapi ini lumayan ya, Ya, sudah masih lumayan. sangat panjang ini. Kalau dibagi 3, berarti berapa itu, Mbak? Sudah apa? 340 tambah 100. Ya. Ya, lumayan. Matematika saya mohon maaf agak ini, Pak. 440 miliar. Oh, 400 selama 3 tahun. Selama 3 tahun ini. Wow. Nah, maka kita dapatkan kemantapan jalan yang dari 50 nolnya menjadi hari ini 65, 15%. Kenaikan selama 3 tahun ya, Pak ya. Luar biasa. Jadi memang sebenarnya sangat bisa dirasakan oleh masyarakat, apalagi termasuk jalan-jalan yang krusial tadi seperti Kesapuran Kalimbawang. Nah, tadi gitu. anggaran, kemudian kenapa yang ditangani ruas-ruas yang Kertek Silomerto? Nah, iya. Ada prioritas tertentu nggak, Pak ini? Kami punya data. Oke. Jadi ketika anggaran terbatas, kami punya data untuk memprioritaskan. Oh. Ada prioritas sektor. Prioritas sektor. Prioritas sektor itu ada kemudian tema pariwisata. Oke. Yang kedua tema pertanian. Ini sejalan dengan RPJMD kita, betul. bahwa sektor pertanian dan pariwisata menjadi ujung tombak, menjadi prioritas program kita. Maka infrastruktur harus mengacu pada pusat-pusat pariwisata dan pertanian. Betul. Maka hari ini jalan-jalan di Dieng, ke Dieng, ini semua dalam kondisi yang mulus, mantap ya, Pak. Mantap. Betul. Oh, berarti memang sebenarnya dari PUPR sendiri tidak hanya, maksudnya asal nambal, tapi ada acuannya ya, Pak ya. Oke. Karena kita melaksanakan program tentu punya rencana, punya hitungan dari input, output, outcome, sama impact. Oke. Ya. Kenapa kemudian pariwisata yang kita prioritaskan? Tentu pemerintah kabupaten ini harusnya saya bersama kepala Bapeda. Nah ini Pak, ini besok mungkin kita undang yang secara menjawab khusus. Seperti ini bukan saya, tapi kepala Bapeda. Jadi ketika diprioritaskan pada destinasi wisata, bukan kemudian wah yang dilayani malah wisatawan, kan gitu. Satu ya, memang wisatawan kita layani. Kenapa? Karena pemerintah juga harus berhitung bahwa tadi uangnya terbatas, gimana caranya dapat uang? Uang lagi, gitu. Ya, Oke. Caranya dapat uang adalah dengan meningkatkan pendapatan. Kalau kunjungan wisatanya meningkat, maka pendapatan kita pasti akan otomatis meningkat. Dalam 3 tahun ini kita lihat berapa tumbuhnya hotel di Wonosobo. Betul. Berapa jumlah banyak kamar. Sekali. Ada yang gede-gede, Front One, ada Davam, ada Horizon hari ini kita punya. Berapa jumlah kamar? Ya, belum lagi homestay gitu ya, Pak. Wah. Nah ini kan akan menjadi sumber pendapatan daerah. Iya, dari pajak dan lain-lain. Pajak hotel kan 10%. Betul. 500.000 dapat 50.000. Untuk satu kamar aja. Untuk satu kamar saja. Iya. Nah ini yang nanti uangnya digunakan untuk kembali lagi ke daerah untuk bisa melakukan pemeliharaan jalan, bisa kegiatan yang lain, sehingga sesuai prioritas RPJMD tadi, kita pembangunannya menuju pusat pariwisata dan pertanian. Kenapa Sapuran, Kalibawang, Kaliwiro, Wadas Lintang? Kami sedang terus berupaya untuk mengembangkan destinasi Wadas Lintang. Oke. Ya. Kenapa kemudian ke arah Banyu Mudal? Karena di sana adalah pusat hortikultura kita juga. Oh ya, betul. Di sana loncang itu itu produksi yang luar biasa. Banyak yang, sekali. Mendatangkan kesejahteraan masyarakat. Kembali bahwa kemudian mendapatkan juga impact-nya kunjungan wisata, peningkatan kesejahteraan dan kembali kepada pertukaran ekonomi masyarakat maupun pemerintah kabupaten.
Oke, berarti memang sebenarnya pemerintah sudah sangat memperhatikan ya impact dari jalan itu apa, kebermanfaat untuk masyarakat seperti apa gitu. Jadi mohon Luar maaf biasa sekali. pada kesempatan ini mohon maaf kami sampaikan kepada masyarakat. Kalau kami punya, sekali lagi kami punya keterbatasan sumber daya. Nah, dan tidak semua keinginan masyarakat bisa kita penuhi. Karena semua pasti ingin jalannya Baik. mulus, tetapi tahapannya belum sampai. Ya, kalau semua diminta semuanya mulus, uang pemerintah nggak cukup hari ini. Iya. Siapapun presidennya, siapapun gubernurnya, siapapun bupatinya, nggak akan bisa sekaligus membangun jalan hari ini selesai. Betul. Perlu tahapan-tahapan. Nah, yang kami pastikan bahwa tahapan yang kami lakukan berdasarkan tadi sektor-sektor, ada yang belum saya sampaikan. Tentunya kami memprioritaskan yang lalu lintas harian rata-ratanya tinggi. Oke. Nah, Kertek Silomerto tidak ke pariwisata, Betul. tidak ke pertanian, tetapi yang menggunakan jalan Kertek Silomerto sehari pasti lebih tinggi dibanding misalnya ini ya, kalau kemarin yang rame di medsos itu jalan di Kepil, Paraan Dowo. Oke. Itu pernah di medsos selama 3 bulan itu rame gitu. Oleh 1 orang saja. Oh iya. Oleh 1 orang saja. Mohon maaf. Kemudian ini yang harus kami mohon pemahaman kepada masyarakat. Kalau hari ini kami diminta, ya mohon maaf ini saya harus sampaikan karena ini yang baru sore kemarin. Oke, gimana Pak? Ketika pagi kemarin Pak Bupati meluncing dimulainya pembangunan jalan tahun 2024. Kick off itu ya Pak. Kick off, kemudian disampaikan informasinya kepada masyarakat di media sosial itu. Saya cermati betul komentarnya. Sampai hari ini komentarnya sampai berapa ya sudah ya? Kalau tadi pagi saya lihat masih 400 sekian komentar lah pagi tadi. Nah itu komentarnya tentunya semua masyarakat pengen jalan di depan rumahnya. Betul. Itu halus. Iya, semua orang pengen itu semua ya Pak ya. Itu. Tetapi sumber daya kami, sumber daya pemerintah, kemampuan pemerintah daerah, Pak Bupati untuk mewujudkan harapan masyarakat tentunya terbatas. Jadi ya kesempatan yang baik ini marilah kita betul-betul sesarengan bangun Wonosobo. Tadi saya cerita bahwa semua pihak sudah berupaya, Pak Bupati, perwakilan masyarakat yang ada di DPR, kami yang diberi amanah untuk melaksanakan tugas tentunya berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kami siap, saya sudah biasa di WA, kemudian tentunya ini harus kami layani cepat, pasti kami layani cepat. Laporan-laporan seperti itu saya kira itu menjadi bagian dari tugas tanggung jawab kami. Tetapi saran saya kepada terutama teman-teman yang netizen ini. Iya, betul. Kata Pak Fahmi netizen 62 ini jam. Tapi ya kita tentunya sebagai masyarakat yang punya adat yang baik sebenarnya. Punya dasar agama yang baik. Betul. Ya, umpatan, ujaran kebencian ini suatu hal yang saya kira tidak diterima oleh agama manapun, tidak diterima oleh adat manapun, nah budaya manapun di kita. Menyampaikan laporan kita sangat terbuka. Saya 24 jam siap menerima laporan. Tetapi tentunya tidak semua laporan itu bisa kita tangani dengan cepat. Betul. Hal-hal yang menurut kami tadi berdasarkan data kami tadi lalu lintasnya tinggi, ini kami lakukan cepat. Betul. Tapi tadi yang mohon maaf sekali lagi pada masyarakat yang hari ini belum mendapatkan kesempatan layanan jalan yang 350 km tadi Mbak. Ini kan masih banyak sekali. Betul. Maka dibutuhkan
kesadaran bersama untuk ya kalau tadi sabar bukan itu. Pengertian. Logika sajalah. Kalau kemudian orang tua kita dengan kemampuannya hanya bisa beli motor, ya, kan jangan dipaksakan beli mobil. Ya, tetapi perlu nabung lagi, nabung dulu untuk beli mobil misalnya. Iya, maka akan perlu waktu. Saya kira itu sehingga tidak perlu dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang kemudian tidak baik kepada. Saya bukannya anti kritik sekali lagi bukan, tetapi berharap betul bahwa ajang media sosial ini tidak dijadikan ajang untuk menghujat ya Pak ya, tapi lebih disampaikan dengan santun gitu mungkin. Santun. Betul. Ada kanal-kanal aduan laporan yang sudah tersedia. Betul. Medsos juga menjadi salah satu media yang hari ini kami selama ini terus cermati. Ya, karena itu ayo bareng-bareng sesarengan bangun Wonosobo. Ya, betul. Ada satu hal lagi yang saya ingin sampaikan. Kemampuan kami juga dari sumber daya manusia misalnya terbatas. Tadi saya sampaikan 50 orang untuk mengawasi 1959 km jalan tadi. Kadang-kadang dalam satu hari itu tidak selalu pada ruas keseluruhan, nggak mungkin. Betul. Maka kalau ada saluran yang kena sedikit longsoran, kena sumbatan sampah, tidak harus dilaporkan. Kalau memang bisa ditangani oleh masyarakat sendiri, kami berharap betul bantuan masyarakat untuk bisa bersama-sama gitu ya, gotong royong. Yang bisa ditangani sendiri, yang kecil-kecil lah, menyingkirkan sampah saja. Yang menghambat saluran, karena ini yang akan menjaga juga keawetan jalan kita. Karena itu mari sesarengan bangun Wonosobo. Ya. Kembali ke tagline itu ya Pak, sesarangan bangun Wonosobo, karena tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah tapi juga sengkuyung sama masyarakat semua. Dan 3 tahun ini saya merasakan betul bahwa kerja banyak pihak, lintas OPD, kemudian dengan diaspora tadi, dengan DPR, dengan politik, ini bisa kemudian kita menyelesaikan permasalahan secara bertahap, mengurai secara bertahap. Iya, baik. Nah Pak Adin, luar biasa. Memang permasalahan jalan ini tidak bisa hanya dibicarakan 1-2 jam saja ya Pak. Sangat butuh waktu yang lama sebenarnya, dan tidak hanya dari satu pihak saja Pak. Maka dari itu kita nanti akan menyelenggarakan talk show jilid 2 seperti tadi yang sudah direncanakan sama Pak Fahmi ya Pak ya, berkaitan dengan infrastruktur dan mungkin nanti apa yang perlu diperhatikan lagi berkaitan dengan regulasi dan lain sebagainya. Untuk hari ini sebenarnya saya masih pengen banyak tanya Pak, akan tetapi kita berketemu sama waktu lagi yang memang setelah ini juga ada jadwal yang lain Pak. Jadi saya masih menunggu Pak Adin di segmen berikutnya, dan juga mungkin ada pertanyaan dari masyarakat Wonosobo. Ini ada yang dari Mustamil di Kepil. Terima kasih untuk Pak Bupati dan DPR Wonosobo yang telah fast respon menanggapi laporan dan aduan masyarakat di Desa Beran Kepil untuk rehab jalan. Luar biasa. Iya, betul. Dan juga teman-teman yang lain mungkin juga ingin bertanya. Besok di segmen berikutnya kita akan mungkin digelar lebih banyak narasumber dengan Pak Adin dan juga teman-teman yang lain. Tapi saya mau mengucapkan terima kasih dulu untuk kedatangan Pak Adin hari ini ke Studio Pesona. Kesempatan yang diberikan untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Semoga bisa bermanfaat ya Pak ya, dan ini bisa membuat masyarakat Wonosobo lebih bijak lagi ketika akan menyampaikan saran dan usulan. Amin. Dan selamat menjalankan aktivitas hari ini Pak Adin. Terima kasih. Hari Jumat semoga berkah. Tetap semangat. Dan setelah ini kita sarapan ya Pak. Oh iya, kita geser ngobrolnya. Baik, dan masyarakat Wonosobo, Pesona Inspira dan juga yang bergabung di Instagram, terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Kita akan berjumpa di lain kesempatan. Semoga sehat selalu, dan akhirnya saya dan Pak Adin pamit. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.